Setelah Yesus menyelesaikan semua perkataannya di depan orang banyak, dia masuk ke Kapernaum. Di sana ada seorang perwira Romawi yang memiliki budak yang dihargainya. Budak itu sedang sakit parah dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia mengutus beberapa tua-tua Yahudi menemui Yesus dan meminta dia datang untuk menyembuhkan pelayannya itu. Saat orang-orang itu datang kepada Yesus, mereka sungguh-sungguh memohon kepadanya. Kata mereka, "Orang ini layak mendapat pertolonganmu, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang membangun sinagog bagi kita." Berangkatlah Yesus bersama mereka. Ketika dia sudah dekat ke rumah perwira itu mengutus beberapa temannya untuk berkata kepada Yesus, "Tuan, janganlah engkau menyusahkan diri, sebab aku tidak layak menerimamu di rumahku. Itulah sebabnya aku sendiri merasa tidak layak untuk datang kepadamu. Akan tetapi, ucapkanlah sepatah kata saja, maka pelayanku pasti akan sembuh. Sebab aku juga seorang bawahan yang membawahi prajurit-prajurit. Jika kukatakan kepada seorang prajurit, 'Pergilah,' ia pun pergi. Jika kukatakan kepada prajurit yang lain, 'Datanglah,' ia pun datang. Dan jika aku katakan kepada budakku, 'Lakukanlah ini,' budakku pun akan melakukannya." Ketika Yesus mendengar hal itu, dia merasa heran akan perwira Romawi itu. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun, aku belum pernah menemukan iman sebesar ini." Saat rombongan yang diutus kepada Yesus kembali ke rumah perwira itu, mereka mendapati budaknya sudah sembuh. Pada keesokan harinya, Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain bersama para muridnya dan rombongan orang banyak yang mengikuti dia. Ketika dia mendekati pintu gerbang kota, ada mayat seorang laki-laki yang diusung keluar. Orang yang mati itu adalah anak tunggal dari ibunya yang sudah janda. Dan ada banyak orang dari kota itu yang bersama-sama perempuan itu. Ketika Tuhan melihat perempuan itu, Tuhan berbelas kasihan kepadanya dan berkata, "Jangan menangis." Kemudian, dia mendekat dan menyentuh tandu jenazah itu. Orang-orang yang mengusung tandu itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah." Kemudian, orang yang tadinya mati itu duduk dan mulai berbicara, dan Yesus mengembalikannya kepada ibunya. Semua orang yang melihat hal itu dipenuhi rasa takut, lalu mulai memuji Allah dan berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Dan berita tentang dia menyebar ke seluruh Yudea dan ke semua tempat lain di sekitarnya. Murid-murid Yohanes memberitahukan kepada Yohanes tentang semua hal itu. Lalu Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan mengutus mereka kepada Tuhan untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ketika mereka datang kepada Yesus, mereka pun berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami untuk datang kepadamu dan bertanya, 'Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?'" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit, wabah, dan roh-roh jahat. Ia juga mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jawab Yesus kepada 2 orang itu, "Pergi dan ceritakanlah kepada Yohanes
tentang apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang yang sakit kusta ditahirkan, orang tuli dapat mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena itu, berbahagialah ia yang tidak tersandung olehku. Setelah utusan-utusan Yohanes pergi, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk melihat apakah kamu pergi ke padang belantara, melihat bulu yang ditiup angin? Namun apa yang ingin kamu lihat ketika pergi? Orang yang berpakaian indah? Lihatlah, orang yang memakai pakaian indah dan hidup dalam kemewahan, adanya di istana-istana raja. Jadi apa yang ingin kamu lihat ketika pergi? Seorang nabi? Ya, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada seorang nabi. Dialah orangnya yang tentangnya ada tertulis, dengarlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dialah yang akan mempersiapkan jalan di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara semua orang yang pernah dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Akan tetapi, yang paling kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Ketika orang banyak dan para pengumpul pajak mendengar hal ini, mereka semua mengakui keadilan Allah, karena mereka telah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Akan tetapi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak rencana Allah terhadap diri mereka, karena mereka belum dibaptis oleh Yohanes. Dengan apakah aku mengumpamakan orang-orang yang hidup pada generasi ini? Seperti apakah mereka itu? Mereka adalah seperti anak-anak yang duduk-duduk di pasar, yang berseru satu sama lain, kami meniup seruling untukmu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu perkabungan, tetapi kamu tidak menangis. Sebab, ketika Yohanes Pembaptis datang dan tidak makan roti atau minum anggur, kamu berkata, ia kerasukan setan. Akan tetapi, ketika Anak Manusia datang makan dan minum, kamu berkata, lihatlah, ia seorang yang rakus dan peminum. Ia juga sahabat para pengumpul pajak dan orang-orang berdosa. Akan tetapi, hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Pada suatu kali, ada seseorang dari golongan Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersamanya. Yesus pergi ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan berdosa. Ketika ia mengetahui bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, ia pun membeli sebuah botol pualam yang berisi minyak wangi. Lalu, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, sambil menangis dan mulai membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dan mengusapnya dengan rambutnya. Setelah itu, ia mencium kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal ini, ia berkata dalam hati, jika orang ini seorang nabi, ia tentu tahu siapa dan perempuan macam apa yang menyentuhnya itu, sebab perempuan ini adalah seorang pendosa. Yesus menanggapi dan berkata, Simon, ada yang ingin kukatakan kepadamu. Jawab Simon, katakanlah guru. Yesus berkata, ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, dan yang lainnya berutang 50 dinar. Ketika keduanya tidak sanggup membayar, si pelepas uang itu menghapuskan utang mereka berdua. Sekarang,
Siapakah di antara kedua orang itu yang akan lebih mengasihi si pelepas uang itu? Jawab Simon, "Menurutku, orang yang paling banyak dibebaskan utangnya." Yesus berkata kepadanya, "Kamu menilainya dengan benar." Sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Apakah kamu melihat perempuan ini? Ketika aku datang ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air matanya dan mengusapnya dengan rambutnya. Kamu tidak memberiku ciuman, tetapi ia tak henti-hentinya mencium kakiku sejak aku masuk. Kamu tidak mengurapi kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu, kukatakan kepadamu, dosanya yang banyak itu sudah diampuni, sebab ia menunjukkan kasih yang besar. Akan tetapi, orang yang sedikit diampuni, sedikit pula mengasihi." Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu sudah diampuni." Orang-orang yang duduk makan bersama Yesus mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, "Siapakah orang ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai."